idza hasala khilafun bainal muqaddamin. Apabila terjadi perselisihan di antara muqaddam umpamanya. Ya, ini yang ditanyakan oleh pengarang kitab ini kepada seseorang yang memang orang itu layak untuk menjawabnya. Beliau tidak menyebutkan namanya di sini. Kemungkinan itu adalah salah seorang dari cucunya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Apabila terjadi perselisihan di antara muqaddam, pamada yaf'al muridun? Apa yang harus dilakukan murid? Terutama murid yang baiat dengan muqaddam tersebut. Muqaddam fulan berselisih dengan fulan. Masing-masing punya murid umpamanya. Murid ini apa yang harus dilakukan oleh murid ini? Apakah dia harus membela muqaddamnya ataupun bagaimana? Nah, apa jawaban beliau? Fa'afadani bi alla yashtarikul muridun fi khilafil muqaddamin. Beliau katanya orang yang ditanya itu memberikan faedah kepadaku agar para murid tidak ikut campur adalah Syekh Ahmad Tijani, bukan muqaddam. Yang membaiatnya ataupun yang gurunya adalah Syekh Ahmad Tijani. Itu yang wajib diyakini oleh seorang murid Tijani. Wala yahuttu rihalau fi rihabil muqaddamin. Dia tidak boleh berpihak pada salah seorang muqaddam. Wal istiraku fi khilafil muqaddamin yu'tabar iltifat an Syekhil Akbar. Ikut serta dalam perselisihan para muqaddam ini dianggap berpaling dari guru besar, guru Syekh Ahmad Tijani. Jadi seorang murid yang berpihak ikut serta dalam perselisihan para muqaddam ini dianggap berpaling dari guru besar Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Wa bidzalika yahsulul al-insilah. Dengan hal itu dia bisa tercabut izin si murid ini kalau ikut-ikutan dengan perselisihan muqaddam. Wa amma idza kana al-khilaf baina zurriyyati syekh wa ma siwahum. Adapun kalau perselisihan itu terjadi antara cucunya syekh dan para muqaddam, ada perselisihan antara cucu syekh dengan muqaddam umpamanya. Apa yang dilakukan para murid? Apa yang harus dilakukan para murid? Apakah diem saja ataupun berpihak dengan cucunya syekh ini? Jangan dengarkan jawabannya. Wa ma siwahum fahuna yata'ayyanu 'alal muridin bi alla yatruku janiba zurriyati syekh radhiyallahu an. Di sini para murid tidak boleh diem. Para murid tidak boleh meninggalkan cucunya syekh. Harus berpihak dan membela cucunya syekh. Meskipun muqaddam yang berseberangan itu adalah muqaddam yang membaiatnya umpamanya. Mentakinnya. Tetapi muqaddam itu berseberangan. Berselisih dengan cucu syekh. Tinggalkan itu muqaddam. Harus membela dan berpihak kepada cucu Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhum. Karena itu yang punya sahibut tariqah itu. Kata Syekh Sayyiduna Muhammad Al-Hafidh, Ibnu Syekh ka Syekh, wal kab zaidah. Jadi anaknya guru, cucunya guru ya seperti guru. Kab itu kab tambahan ya. Ibnu Syekh Syekh. Anak cucunya Syekh itu adalah ya guru sudah. Harus kita taati mereka, kita ikuti mereka. Apabila ada orang yang mengganggu mereka, maka kita harus membela cucunya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Ma'naha artinya li'annahum ahlu haqqin wa kullu ma siwahum famuntamin wa mustafid. Artinya karena mereka para cucu Syekh itu adalah orang yang berhak. Orang yang berhak. Adalah sahibut tariqah, mereka orang berhak. Selain mereka para muqaddam ataupun khalifah, selain mereka yang bukan cucu Syekh, itu orang yang bernisbat kepada mereka, kepada Syekh Ahmad Tijani. Wa mustafid, orang yang mengambil faedah. Bahkan Syekh Al-Ahsan Al-Baqili mengatakan semua para muqaddam itu adalah khuddam, pembantunya, pelayannya cucu Syekh. Ya, semua muqaddam, apalagi murid ya, itu adalah pelayannya cucu Syekh. Yang punya hak itu adalah cucu Syekh. Sebenarnya kata beliau, seandainya cucu Syekh itu ingin mencabut izin para muqaddam itu ya mereka berhak, tapi mereka tidak mau melakukan itu. Mereka tidak mau melakukan itu. Hada wala mani'a min sa'yil muridin.
li izalatil khilaf bainal muqaddamin. Nah, hal ini akan tetapi tidak dilarang, tidak ada larangan dari usaha para murid umpamanya untuk menghilangkan perselisihan di antara muqaddam. Apabila ada muqaddam berselisih, seorang murid ingin berusaha untuk mendamaikan, boleh, tidak ada larangan, tanpa netral, tanpa berpihak kepada salah satu muqaddam, mengingatkan umpamanya, untuk mengingatkan bil aujihi syar'iyyah, dengan bentuk cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Wa illam yufid sa'yuhum ayatrukuhum bihuzurihim. Kalau tidak berfaedah, tidak manfaat, seorang murid berusaha untuk mengingatkan muqaddam yang berselisih, tapi tidak kunjung bisa, tidak bermanfaat umpamanya, ya sudah, tinggalkan mereka dengan hawa nafsu mereka. Wa ta'allaqu bi syaikhihim al-akbar, dan para murid bergantung pada guru besarnya, Syekh Ahmad Tijani. Tinggalkan para muqaddam yang berselisih, ya dia bergantung pada Syekh Ahmad Tijani. Ini kalau antara muqaddam tadi. Tapi kalau antara cucu Syekh dengan muqaddam, maka seorang murid harus berpihak, membela idnit taqdim anhum, sebagaimana para muqaddam jika terus menerus berselisih dengan mengikuti hawa nafsu mereka, atau tujuan-tujuan pribadi mereka, atau ketamakan-ketamakan dunia yang ada pada diri mereka, maka hal itu juga bisa mencabut izin muqaddamnya tanpa ia tahu, izinnya tercabut dengan sendirinya. Wahum la ya'lamun, sementara mereka tidak tahu izinnya telah tercabut. Nah, di annahum khalaful kitab wa sunnah, karena mereka telah melanggar aturan kitab dan sunnah. Karena thariqah berdasarkan kitab dan sunnah. Siapapun yang melanggar kitab dan sunnah, maka dia lepas dari thariqah. Wa syurutal muqaddam, ya, dan syarat-syarat muqaddam. Ja'alanallah jami'an ma'al ikhwan min ahlil hidayah wal inayah wa hafizana min kulli jinayah. Semoga Allah menjadikan kita semua bersama para ikhwan dari orang-orang yang selalu mendapat hidayah dan mendapat inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala kejahatan, dari segala bentuk jinayah. Allahumma amin ya rabbal alamin.